Shalom semuanya. Luar biasa kita mulai lagi koinonia kita pada hari ini, judulnya Rapture 22 sampai 24 September. Ya, ini lagi heboh ya. Kembali ya seperti kejadian tahun 1992 Filipus Jung Ilkuk ya. Karena persis ya September ya, sama-sama September. Bedanya Filipus Jung Ilkuk waktu itu sebentar ya. Ya, bedanya waktu itu Filipus Jung itu 28 September ya. 28 September, hari ini bilangnya 22 sampai 24 September. Ada katanya ada banyak kesaksian orang yang bangkit dari kematian, katanya 22 sampai 24 September. Apakah Anda percaya apa tidak? Ya, kita akan belajar hari ini. Sudah saya katakan tidak ada rapture. Wah, mampus dah. Jadi kata rapture bandel ini orang-orang ya. Kebetulan yang menyampaikan adalah pendeta GPI. Oke. Kembali kita ini ya akan berdiskusi, kita akan belajar Alkitab sama-sama ya tentang pengajaran sesat. Bukan orang sesat, tapi pengajaran yang sesat tentang kedatangan Tuhan. Ya, pengajaran yang sesat, salah dan sesat ya. Ada yang salah, ada yang sesat tentang kedatangan Tuhan. Kebetulan tadi saya nonton ini ya kemarin ya. Nah, saya nonton ini. Rapture bulan September 2025. Nah, ini ya saya dulu pernah cerita ya, Filipus Jung Ilkuk itu pernah berkata bahwa itu tahun 92 ya, sampai kakak saya itu sampai malas sekolah, enggak mau sekolah loh kakak saya itu, kasihan ya. Saya masih bertahan ya, tapi udah malas belajar tuh. Jadi saya nggak niat belajar tuh, cuma tiap hari kerja di gereja aja pelayanan. Tanggal 28 September 1992 katanya Filipus Jung Ilkuk. Waktu itu kalau nggak salah, waktu seminar itu masih bulan April, Maret atau April itu ya. Itu lagi mau ujian, kakak saya sampai pusing itu ya, stres. Saya juga, kalau saya senang-senang aja karena saya senang di gereja, nang rapture. Rapture itu tadi ya sudah jelaskan, saya sudah jelaskan ke Pak Nasikin tadi di awal tadi ya, nanti Anda lihat lagi dari awal. Nah, rapture-nya bulan September tanggal 28 tahun 1992. Karena waktu itu alasannya si Jung Ilkuk ini orang Korea ya, Filipus Jung Ilkuk ini orang Korea, dia misionaris, dia ikut ke GPPS, dititipkan di GPPS. Nah, di GPPS ini dia kemudian penginjilan di depannya masjid di Surabaya itu ya, GPPS Surabaya, di depan masjid Surabaya, bagi-bagi traktat, digebuki sampai mau mati, saudara. Lalu dijemput di kantor polisi sama Pak Ishak Leo sendiri ya, yang jemput Filipus Jung Ilkuk ini. Itu ceritanya begitu, makanya Filipus Jung Ilkuk itu jadi aktivisnya GPPS Surabaya, itu ceritanya begitu. Luar biasa ya. Ini militan sekali ya, dan Filipus Jung Ilkuk itu orang yang sangat sederhana, ya, dia pakaiannya cuma 3 style. Pakaian yang dipakai dia, pakaian yang buat persediaan, sama pakaian yang dicuci. Dia cuma 3 style. Harta kekayaannya itu. Istrinya juga sama, hidupnya sederhana. Kenapa? Karena mereka percaya rapture akan segera datang. Yesus akan segera datang dan rapture. Tanggal 28 September 1992. Dasarnya adalah karena Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah, hari tahun barunya Yahudi. Kebetulan Rosh Hashanah, ya, kalau kita lihat dalam Rosh Hashanah itu Sukkot 992 itu ya. Rosh Hashanah 992 antara 27 sampai 29 September. Jadi yang itu hari kedua, 28 September. Ya, itu dasar pemikirannya. Lah, ini ada lagi saudara ya, setelah kejadian 92 sekarang sudah 2005. Berarti sudah berapa tuh? 8 ditambah 20, 32 tahun kemudian. 32 tahun kemudian ada pendeta Yongki T. Wijoyo. Saya nggak tahu ya, saya belum cek. Yongki T. Wijoyo ini siapa nih? Gembala Rayon 9. Rayon 9 yang pakai rayon-rayon ini kan biasanya punyanya Pak Niko ya. Pendeta Yongki, ya MTH Gembala Rayon 9. Nah ini ya Yongki. Nah, coba kita lihat pendeta Yongki. Dah, gitu ya ceritanya ya, ini Yongki nih, udah masuk ke majalah Bahana segala macam ya. Nah, coba kita lihat endingnya ya, ending dari video tadi.
penjelasan ChatGPT, hari raya saya disebut tidak diketahui dan jamnya merujuk pada hari raya trompet. Ya, dia bilang begitu ya. Dia pakai ya angkatan Matius, dasar-dasarnya nih ya. Dasar-dasarnya itu nih. Yesus wafat dikuburkan, bangkit, Roh Kudus dicurahkan tepat hari raya Paskah, roti tak beragi, buah sulung, Pentakosta, sehingga saya yakin Yesus juga akan datang kedua kalinya. Keyakinannya dia ya, tepat di hari raya peniupan sangkakala pada suatu tahun. Setelah mempelajari Alkitab bertahun-tahun tentang 7 hari raya tahunan, ya 7 hari raya itu nanti ada di kitab Imamat ini ya. Saya tunjukkan ya. Leviticus. 7 hari raya. Ya, hari Sabat kan udah nggak usah dihitung ya. Salah satu yang dirayakan. Tapi ada hari raya Paskah, hari raya Roti Tak Beragi, hari raya Buah Sulung, hari raya 7 Minggu, hari raya Peniupan Sangkakala, hari raya Pondok Daun, hari raya Pendamaian, hari raya Sabat. Coba lihat hari Peniupan Sangkakala tadi ya. Peniupan Sangkakala itu kapan? Antara September Oktober ya, di bulan Tisiri ya. Ya, dalam Bilangan 29 ayat 1. Bilangan 29 ayat 1. Coba kita buka Bilangan 29 ayat 1. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu. Bulan ke-7 itu bulan Tisiri, tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu yang berat. Itulah hari peniupan serunai, hari raya sangkakala. Itulah Rosh Hasanah. Ya. Itu Rosh Hasanah. Nah, kita balik ke penjelasannya si yang tadi ya. Imamat 23 berbicara orang Israel, katakan pada mereka hari raya tetapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang pada hari raya penutupan sangkakala. Mengapa? Apa alasannya? Kita langsung ini saja. Yesus wafat, dikuburkan, bangkit, Roh Kudus curahkan tepat hari raya Paskah, roti tak beragi, buah sulung. Yesus wafat, dikuburkan, bangkit, Roh Kudus curahkan tepat hari raya Paskah, roti tak beragi, buah sulung, Pentakosta. Sehingga yakin bahwa Yesus juga akan datang kedua kalinya tepat hari raya peniupan sangkakala. Apakah satu Rosh Hasanah dan hari raya wajib? 7 hari raya, yang wajib itu cuma 3 saudara ya. Paskah, Pentakosta, sama Sukot. Memang Rosh Hasanah, peniupan sangkakala itu termasuk dalam satu hari raya. Tapi yang wajib itu 3 orang Israel itu ya. Kalau Anda baca dalam Imamat itu, Imamat berapa? 23 ya. Ya. Kita bicara 6 hari lamanya ya, tapi hari ke-7 hari raya tetapan Tuhan ya. Inilah hari yang tetapkan Tuhan. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 14, yaitu 14 Nisan. Karena Nisannya hari raya agama. Bulan Nisan itu bulan agama, bulan pertama. Dasarnya dari mana saudara? Dasarnya dari ini loh, Keluaran 12. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Pada tanggal 10 bulan ini, terus sampai tanggal 14. Ini maksudnya 14 bulan ini. Jadi apa? 14 Nisan. 14 bulan Nisan. Ya, lihat ya. 14 bulan Nisan itu ini nih. Ya, bulan Nisan atau bulan Afif namanya ya. Bulan Afif, bulan Nisan, bulan Iyar, bulan Nisan itu bulan pertama. Karena kalender agama. Tapi kalau dalam kalender sekuler, bulan pertamanya itu adalah bulan Tisiri, karena 1 Tisiri itu hari raya tahun baru, Rosh Hashanah. Ya. Hashanah itu tahun, Rosh itu kepala. Tahun kepala, ya. Rosh itu kepala. Yang utama Rosh Hashanah, tahun kepala. Jadi kalau Anda lihat Tisiri ini ada namanya Rosh Hashanah. Di sini itu adalah tahun baru sekuler. Jadi kalau Anda tanya tahun barunya Israel, merayakan tahun barunya itu selalu Rosh Hasanah. Tanggal 1 bulan Tisiri. Yaitu sekitar September Oktober. Kalau tahun ini 2025, Anda akan merayakannya tanggal 22, 23, 24 September itu Rosh Hasanah. Di dalam bulan Tisiri ini kita merayakan ada 4 Rosh Hasanah, Yom Kippur, hari penyucian, dibaptis semua orang Israel itu dibaptis ya, mikveh ya dibaptis atau tefilah ya dibaptis atau mikveh ya kalau dia punya kolam sendiri mikveh namanya. Nah terus ada Sukot. Sukot ini adalah hari raya Pondok Daun tanggal 15 Tisiri pertengahan. Nah Sukot ini orang-orang Israel akan tinggal di pondok-pondok yang dibikin pakai daun, pakai tanaman, ya di luar. Mereka nggak tinggal di rumah, karena itu biasanya ini adalah tahun panen.
ya tahun panen. Mereka lagi panen tuh, bulan itu bulan panennya mereka. Lalu mereka merayakan waktu panen itu mereka sambil merayakan. Nah ini bentar lagi ya, minggu depan, 2 minggu lagi mereka panen, panen besar, panen raya. Nah lalu ada Simchat Torah, di mana mereka, kalau kita ingat kemarin 7 Oktober adalah Simchat Torah, adalah mereka membaca Torah dari awal lagi, ya dari Kejadian 1 ayat 1 lagi. Kan mereka membaca Torah selama 1 tahun. Ya, nah Simchat Torah itu diulangi lagi dari Kejadian 1 ayat 1 lagi. Simchat Torah. Nah itu sama 7 Oktober tahun 2023 itu ketika orang Israel itu diserbu sama Hamas itu lagi Simchat Torah tuh, itu hari raya. Nah tetapi dari Rosh Hashanah, Yom Kippur dan Sukkot yang disakralkan itu yang Sukkot, bukan Rosh Hashanah. Coba kita lihat. Tadi pada bulan pertama tanggal 14, maka itu ceritanya tanggal 14 Nisan. Ya, adalah Paskah Yahudi. Dimulai dari itu, 14 Nisan, yaitu Exodus. Orang, kalau jadi semua acara keagamaan, semua menghitung jadwal segala macam, mengutangnya dari Nisan. Bukan dari Rosh Hashanah. Seperti orang-orang di Sapa itu, Gilbert segala macam, kan hitungnya kan Rosh Hashanah. Salah saudara, hitungnya dari Nisan. Ya. Kebetulan bedanya ini kan satu dan ini kan, satu semester. Tuh. Ya, bisa pas ya. Bulan pertamanya bukan ini, tapi bulan pertamanya adalah Nisan. Kalau udah tahun agama, jadwalnya, imam rosternya itu jadwalnya dari Nisan. Nah, kemudian kita balik. Ya kan? Ini tadi tas saya dari sini ya. Keluaran 12 ayat 2. Nah, sekarang kita balik ke dalam Imamat 23 tadi. Dalam bulan pertama, tanggal 14 adalah Paskah bagi Tuhan. Ya, sudah tunjukkan ya. Bulan pertama, tanggal 14 bulan itu adalah Paskah bagi Tuhan, ya kan? Tuh, kita simpan satu ya. Nanti kita urut. Terus, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat, yaitu waktu kamu menghadap berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan. 50 hari dari 14 Nisan, saudara ya. 50 hari dari 14 itulah Pentakosta, Shavuot, ya 50 hari. Pentakosta ya 50 hari, hari raya Shavuot. Turunnya hukum Torah. Coba kita lihat lagi. Ya 50 hari. Di tanggal berapa tuh? Kalau 14, ya dihitung. Ini kan 1 bulan Nisan itu 30 hari, maka ini kurangnya jadi 16, ya kan? Terus ini 29 hari, bulan Iyar itu 29 hari. 16 tambah 29 berarti 45. Ya kan? Berarti bulan Sivan itu berapa? Supaya genap 50. Tanggal 5, bulan Shavuot. Ya kan? Kan 16 ditambah 29. Sama dengan 45. Berarti hari ke-50-nya adalah tanggal 5 bulan Sivan. Ya, itulah hari raya turunnya Torah di Sinai. Jadi 14 Nisan orang Israel keluar. Ya, orang Israel keluar dari Mesir. 14 Nisan. Nah, 50 hari kemudian mereka tiba di Sinai. Itulah hari raya Shavuot. Hari turunnya Torah di Gunung Sinai. Itu ada dalam buku saya Khilafah Terakhir ya. Ya, jadi ini tanggal 14, ini tanggal 14 Nisan, terus turunnya Torah itu tanggal 5 Sivan. Itulah Pentakosta, hari raya Paskah dan Pentakosta ya. Kembali tadi ya, Imamat 23. Kan sudah dapat 50. Terus waktu tunjukkan beserta biru kamu persembahkan, kamu harus persembahkan. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, hari raya pendamaian. Pada tanggal 10 bulan ke-7, yaitu hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Itulah hari persaingan pada hari ke-15 bulan ke-7 adalah hari raya Pondok Daun. Jadi sebelum dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 kamu harus mengadakan perhentian penuh dengan meniup serunai. Ya.
Pada tanggal 10 Yom Kippur, ya. Tanggal 10 bulan yang ketujuh adalah pendamaian. Lalu sahabat ini mulai pada tanggal 9 bulan itu mulai terbenam. Lalu ini katakanlah saja pada hari ke-15. Pada hari ke-15 bulan ke-7. Hari Raya Pondok Daun. Nah, jadi kita punya berapa tuh? 1, 2, 3, 5 ya. 5, tetapi lihat ya. Nah, nih, lihat. Ini tanggal 14. Ini tanggal 5. Lalu di sininya ini kan tanggal 1 adalah Rosh Hashanah, tanggal 10 adalah Yom Kippur, tanggal 15 adalah Sukkot. Itu seperti itu dasarnya tadi si Pak Yongki tadi lagi cerita ini tadi ya. Kita kembali ke Pak Yongki tadi. Bukan itu bahas tadi 7 hari raya, Ratu Tak Beragi, Buah Sulung segala macam itu ya. Lalu Tuhan Yesus akan datang pada hari penipuan sangkakala. Benarkah? Dasarnya apa? Ujuk-ujuk, saudara. Hanya keyakinan dia saja menarik kesimpulan. Nggak ada hubungannya kesimpulan dari apa. Ya, tetapkan hari raya Tuhan. Setelah mempelajari Alkitab bertahun-tahun tentang 7 hari raya tahunan, kan tadi kami dari Imamat 23 kan, Tuhan akan datang dari hari raya peniupan sangkakala. Betulkah demikian? Yesus wafat hari raya Nisan, ya kan? Lalu dia bilang lagi, Yesus wafat dari raya Paskah, lalu ditabrak Buah Sulung Pentakosta. Sehingga saya yakin Yesus juga akan datang kedua kali tepat hari raya peniupan sangkakala. Nggak nyambung sama sekali ya, saudara ya. Kedatangan Tuhan Yesus diiringi bunyi. Saya udah nonton video ya, jadi nggak nyambung sama sekali. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa dia ujuk-ujuk. Dasarnya apa? Iya, kenapa? Saya keyakinanmu dasarnya apa keyakinanmu itu? Dasar dari keyakinanmu itu apa? Kedatangan Tuhan Yesus diiringi bunyi sangkakala. Nah, dasarnya ini karena kedatangan Yesus diiringi bunyi sangkakala. Ingat, sangkakala yang keberapa? Ke-7, saudara. Apakah itu hari raya, sebuah hari raya? Ya, pada sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Sangkakala yang keberapa? Ini kan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Tadi sudah saya tunjukkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Harus sangkakala terakhir. Banyak orang gagal mengkaitkan 1 Korintus 15 ayat 52 dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Semuanya bilang kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Mereka tidak bilang sangkakala terakhir. Padahal 1 Korintus 15 ayat 52 dengan jelas mengatakan harus sangkakala terakhir. Artinya ada 7 sangkakala yang dibunyikan. Apakah itu lagi hari raya peniupan sangkakala? Nah, kan dasarnya dia kan gara-gara ada sangkakala dibunyikan. Apakah itu lagi hari raya sangkakala pada waktu bunyi nafiarah yang terakhir, nafiri yang terakhir, harus yang terakhir, dan itu ada 7. Dan setiap sangkakala itu lagi cerita kutuk tuh, lagi cerita hukuman-hukuman buat antikristus, ya. Jadi sudah saya tunjukkan ya, ini harus yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 52. Ya, yang sudah mati dibangkitkan terlebih dahulu. Sesudah itu yang hidup akan tinggal bersama-sama dengan mereka dalam Shekinah glory. Ya kan? Dan di sini dirubah. Bukan sunggokong ya. Nah, itu dasarnya si Yongki tadi sudah dipatahkan dengan nafir yang terakhir, harus yang terakhir. Nah, lihat ya, yang ketiga nih dasarnya dia nanti. Tariklah. Nah, ini kan lagi cerita tentang Israel, ya kan? Israel, setuju ya, semua hampir seluruh teolog dunia itu percaya bahwa yang namanya pohon ara itu adalah Israel. Karena memang ide dari Zionisme itu, idenya itu dari gerakan evangelis yang di Amerika. Ya, gerakan evangelis di Amerika lah yang mencetuskan Zionisme kepada senator Amerika dan bahkan membiayai Zionisme ini, ya, karena mereka bilang kalau tidak ada negara Israel, Tuhan tidak akan datang, Tuhan tidak akan datang. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, lalu hitungnya kapan satu angkatan ini? Ya, saya setuju. Angkatan yang lahir dari waktu pohon ara padanya sudah umur 77. Nah,
sudah umur 77 tahun kalau lahirnya tahun 48. Umur manusia itu 70 sampai 80 tahun menurut Musa dalam Mazmur 90. Menurut Musa, umurnya manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ya. Menurut Musa. Nah, itu satu angkatan. Katanya satu angkatan itu 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau 1948 ditambah 80 tahun, ya, jadi berapa tuh? Jadi 2028. Ya kan? Ini kan 2028 kan? Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah hampir digenapi, ya. Kita buka lagi ya. Penjelasan ChatGPT, Hari Raya Israel tidak diketahui hari dan jamnya, merujuk pada Hari Raya Trompet atau dalam bahasa Ibrani Yom Teruah, ya, atau dikenal juga dengan Yom Rosh Hashanah. Tidak diketahui hari dan jamnya. Kenapa? Yom Teruah dimulai tanggal 1 bulan di Siri, yaitu bulan baru New Moon dalam kalender Ibrani. Bulan baru hanya bisa dipastikan setelah 2 saksi mata melihat bulan sabit pertama dan melaporkannya kepada Sanhedrin. Ini persis kayak orang nunggu hilal itu loh, saudara. Jadi persis kayak nunggu hilal. Ya, kayak orang nunggu hilal itu loh. Bulan sabit itu kan hilal kan. Lalu orang Yahudi sebenarnya 2 saksi ini melihat bulan sabit pertama dan melaporkannya kepada Sanhedrin. Makanya nggak bisa tahu kapan. Pokoknya munculnya nanti ujuk-ujuk nunggu hilal. Oh, berarti kita nanti nungguin hilal itu, saudara, ngerti sekali ya. Karena itu awal bulan dan hari tidak bisa dipastikan dan tidak diketahui secara pasti hari dan jamnya sampai penampakan bulan disahkan. Hari raya itu juga satu-satunya dari 7 hari raya yang jatuh pada awal bulan. Pada awal bulan ya, bukan di pertengahan atau akhir bulan seperti yang lain. Makna profetik dalam Kristen, dalam pengajaran Mesiani beberapa negeri Kristen, Yom Teruah dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua, dihubungkan dengan kata-kata Yesus. Hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Lalu orang memaksakan bahwa ini adalah cerita tentang lagi nungguin hilal, nungguin bulan sabit, crescent moon, untuk menentukan Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Itu ya, itu kan mereka harapkan tuh seperti itu. Nah, jadi apakah maksud hari dan jamnya tidak ada yang tahu, anak manusia pun tidak tahu. Oh, maksudnya karena itu tadi kan nungguin, kita kan nggak tahu kapan tuh jam berapa nanti akan mulai Rosh Hashanah. Itu loh maksudnya dia. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun. Beberapa teolog meyakini pernyataannya adalah sebuah idiom Yahudi. Hari raya trompet atau Yom Teruah tidak diketahui hari dan jamnya sampai dikonfirmasi. Harinya tahu dong ya, jamnya tidak tahu. Hari itu udah pasti tahu, ya. Masa kalah sama orang Islam nungguin hilal, nungguin Ramadan itu kan, Ramadan mau jadi 1 Syawal kan. Tahu ya, tahu jamnya memang. Jamnya tahu ya, jamnya tahu, menitnya tidak diketahui. Ya, Yesus akan datang hari raya peniupan sangkakala. Terus ya, I saw the exact day nuclear war begins. 3%, hanya 3% yang akan survive. Ya, coba kita lihat. Ini dia lagi cerita ini ya. Ini menarik yang ini ya. Yang menit ke-30 ini menarik. Saya akan setelkan ya. Mulai dari yang merujuk pada hari raya trompet atau Yom Teruah. Karena memang hanya hari raya itu, hari raya trompet itu yang tidak diketahui hari dan jamnya sampai dikonfirmasikan. Ada yang lihat sekurang-kurangnya 2 orang melihat hilal bulan sabit baru kelihatan di ujung sebelah barat, baru dinyatakan itu hari raya trompet. Kalau tidak, otomatis hari berikutnya. Hanya hari raya itu. Karena itu istilah, para ahli ini menduga istilah tidak diketahui hari dan jamnya itu merujuk pada hari raya trompet, hari raya sangkakala. Do you understand? Berikan tepuk tangan begitu, haleluya. Nah, sekarang saya tiba di bagian yang paling krusial. Ya tadi krusial, ini yang paling krusial. Bahwa Yesus akan datang di hari raya peniupan sangkakala, hari raya trompet. Tahun ini
tahun 2025 yang tidak sampai 2 bulan lagi. Ini bukan saya ngomong, ini saya lihat di YouTube, saudara. Itu linknya saya sertakan. Ya, I saw exactly, the exact day nuclear war begins. Saya melihat hari yang pasti di mana perang nuklir akan dimulai. Dan hanya 3% orang Kristen itu yang akan ikut rapture. Ya, menurut ibu ini yang menyatakan hal ini, hanya 3% orang Kristen yang ikut rapture. Next. Hanya 3% orang Kristen yang ikut rapture. Saya yakin Pak Niko dengan orang ini salah satu yang tidak termasuk, saudara ya. Sebab kalau teologinya rapture gini, saudara ya, kamu itu harus mengosongkan dirimu loh, saudara. Baru kamu tuh bisa terbang. Kalau tentang rapture ya, kamu tuh harus mengosongkan dirimu. Sedangkan orang ini hartanya banyak, saudara. Kamu tanya deh, jam tangannya cek deh, mereknya apa. Kalau saya jelas bisa, saudara. Jam tangan saya harganya cuma 100 euro, saudara. Ini kalau kamu masih punya tetek bengek yang memberati kamu, saudara ya. Yang saya khawatir nanti ujung-ujungnya ini, karena Tuhan mau datang, apa yang harus kita lakukan? Ini saudara, harusnya orang ini ya, saudara, ini Gereja Bethel Indonesia, kayaknya kalau pakai rayon-rayon ini, jemaatnya Niko ya, harusnya mereka jual seluruh hartanya. Kan 2 bulan lagi ya, bulan ini kan mau datang kan, berarti Tuhan Yesus kan. Undang-undang kasihkan ke orang miskin itu loh hartanya. Benar nggak? Seharusnya dia itu melakukan apa yang dia yakini. Kalau dia yakin, tanggal 22 September Yesus mau datang, ya hanya 3% yang survive. Lalu ngapain dia punya uang? Kenapa enggak hartanya, kolektornya hari itu kasihkan ke orang miskin saja ya? Untuk diakoninya kasihkan ke Damaris begitu ya. Ini pertanyaan saya buat Pak Yongki, ya kan? Anggap saya setuju dengan pengajar, anggap saja saya setuju. Mau ya uangnya kirim ke Damaris ya buat kasih makan orang miskin ya. Setuju saudara? Yang setuju tolong semua, raise hand semua, kasih tepuk tangan. Juga yang ada di live YouTube, mohon Pak Niko, Pak Yongki, dan semua GBI-nya Pak Niko rayon 1 sampai rayon sekian puluh, kasih uangnya ke Damaris buat kita kasih makan orang di Indonesia. Bilang setuju yang di YouTube ya, setuju bilang ya, kasihkan ini ke Pak Niko sama ke Pak Yongki ya videonya ya. Kalau kamu yakin hanya 3%, berarti duitmu itu enggak kanggo. Kasihkan saja ke Damaris, semua uangmu, semua kolektornya GBI-nya Niko itu kasih ke kita semua. Haleluya kan? Kita bisa kasih makan Indonesia supaya jangan ruwet. Ya, tak jamin jujur, semua pengurusnya jujur, tak jamin. Tak jamin tekan kepala saya, saudara ya. Taruhannya kepala saya. Atau saya pulang ke Indonesia kalau ada yang maling. Saya pulang ke Indonesia. Ya, jamin jujur ya. Tolong sampaikan ke Pak Niko sama Pak Yongki ya. Ya, terus lanjut ya. Ada seorang guru wanita di Amerika Serikat, namanya Sophie, pulang naik mobil, dia bertabrakan dengan sebuah truk, dinyatakan meninggal dunia selama 11 menit. Dan pada waktu itu, dia mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia meninggal itu, dan Tuhan Yesus berkata bahwa rapture, dengar baik-baik, akan terjadi antara tanggal 23 dan 24 September 2025. Tepat di hari raya peniupan Sangkakala, yang berlangsung berapa hari? 2 hari. Hari dan jam yang tepat tidak disebutkan, seperti ayat Alkitab. Jadi Yesus sendiri tidak melanggar firman Tuhan. 23 dan 24, namanya harinya kapan? Di antara 23 dan 24 namanya sudah ditetapkan. Aduh. Ya 23 dan 24 kan nggak pasti, ya enak-enak akhirnya. Akhirnya kan enak-enak kalau begini kan. 23 dan 24 itu kan hari, berarti kamu sudah menetapkan kalau nggak tanggal 23, tanggal 24 ya. Bisa nggak tanggal 20? Nggak bisa. Pasti 23 sama 24, berarti sudah ditetapkan dulu. Ya, Yesus berkata pada ibu tadi, Ibu Sophie, ya guru tadi, bahwa rapture akan terjadi antara 23 September sampai 24 September tahun 2025 di hari raya peniupan trompet atau peniupan sangkakala tahun ini, yang memang 2 hari. Tidak disebutkan harinya dan jamnya, karena memang hari raya itu 2 hari, saudara. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan saya ngomong ya. Saudara nanti di rumah cek sendiri ya. Linknya tadi sudah cek sendiri. Bukan saya ngomong lo ya. Cek sendiri tadi ya. Tadi Ibu Sofia ngawur tuh berarti. Pertanyaan besarnya, bagaimana bila ternyata Tuhan Yesus tidak datang? Tanggal 23, 24 September 2025. Ya, jadi ternyata ibu guru tadi hanya bohong.
Tidak benar dia ketemu Yesus. Bagaimana kalau ternyata tidak? Yesus tidak datang tanggal 23, antara 23 sampai 24 September. Jawaban saya, ora opo-opo, nggak apa-apa. Karena nyatanya kita bisa meninggal dunia kapan saja. Sehingga kita harus selalu siap sedia. Loh saudara, banyak orang tidur, malamnya, paginya dibangunin sudah dingin, saudara. Sudah mati. Ada yang tadinya sehat-sehat, pulang kecelakaan. Karena gini, kalau ternyata Yesus benar-benar datang tanggal 22-23 gimana? Kita balik sekarang. Tadi kan bagaimana kalau ternyata Yesus tidak datang tanggal 23 dan 24? Kalau Yesusnya ternyata datang beneran nih. Mampus nggak kalian semua? Si Yongki, Niko, dan semua penganut ini. Kalau ternyata beneran datang nggak? Jadi mau mengharapin Yesus datang apa nggak datang nih? Kalau saya percaya bahwa Yesus datang tanggal 23-24, kalau saya percaya, lah ngapain saya punya uang di bank, saya punya segala macam tabungan. Kayak para rasul itu loh, nggak punya apa-apa. Loh yang saya lakukan sekarang ini saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau menurut Pendeta Yongki, kalau Yesus nggak datang tanggal 23-24 gimana? Ya rapopo. Cuma sekarang ya, kalau Yesus datang, kalau ternyata benar gimana? Ya. Kalau Yesus datang pada tanggal 23-24 September tahun ini, tidak sampai 2 bulan lagi, salahkah kita kalau kita tidak siap sedia. Tapi kalau Dan ternyata yang paling mengerikan, Yesus juga ngomong ya kepada ibu tadi, setelah gereja Tuhan rapture, maka dunia akan masuk dalam masa tribulasi, masa kesukaran besar selama 7 tahun, yang dimulai setelah gereja Tuhan rapture. Bahkan di dalam, nanti saudara lihat sendiri, kesaksian ibu tadi di dalam YouTube, Yesus mengatakan dia akan kembali ke dunia, menghancurkan antikris dan anak buahnya. Itu tanggal 15 September 2032. Wah ini lebih ekstrem lagi, saudara. Tadinya saya nggak berani ngomong, saudara. Tapi kemudian timbul pikiran saya, 7 tahun kan, dari 2025 September sampai September 2032, 7 tahun. Saudara, masa kesukaran besar 7 tahun. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan baru berapa hari yang lalu, 1-2 hari yang lalu. Kalau benar itu dikatakan 15 September 2032, pasti ada sesuatu yang hebat. Saya cek lagi di ChatGPT, saudara. Saya sudah menduga. Ternyata 15 September, nanti sudah cek juga. Tahun 2032, itu adalah hari raya pendamaian. Jadi, setelah orang Israel menyuruh shofar hari raya trompet, orang Israel akan masuk di dalam pertobatan. Ya. Hari penghakiman Tuhan. Selama 10 hari mereka bertobat sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Bertobat sungguh-sungguh. Nah, ternyata saya sudah duga ini kalau dikatakan 15 September 2032 ini tidak mungkin main-main ini. Tuhan ini tidak mungkin guyon-guyonan main-main ya asal menentukan tanggal nggak mungkin. Saya cek. Ternyata dugaan saya benar. Tanggal 15 September 2032 yang dikatakan Tuhan Yesus pada Ibu Sofi, Ibu Guru tadi, itu ternyata tepat hari raya pendamaian 7 tahun yang akan datang setelah gereja rapture. Yesus akan datang bersama dengan para malaikat dan orang kudus yang tadi sudah rapture. Yesus akan menginjakkan kaki di Yerusalem, di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun akan terbelah 2. Yesus akan menghancurkan antikris di kota Yerusalem. Lalu Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, ketika saya menemukan itu, saya nangis, saudara. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Bagaimana mungkin hari-hari raya yang sudah kau tentukan ribuan tahun yang lalu, yang rasanya tidak masuk akal, rasanya cuma seremonial agama, ritual-ritual agama, ternyata punya arti yang begitu hebat. Semua hari raya itu, dari Paskah, roti tidak berbagi, 2 sulung, Pentakosta, hari raya trompet, hari raya pendamaian, sampai nanti hari raya Pondok Daun, semuanya punya arti yang luar biasa. Karena itu bicara tentang karya penebusan Kristus bagi saudara, bagi saya. Begitu dahsyatnya Tuhan itu. Saudara, sekali lagi saya tidak berani memastikan Yesus pasti datang sebentar lagi 23-24 September 2025. Saya tidak berani memastikan. Karena itu tadi pesan Tuhan kepada ibu tadi. Tapi saya sangat percaya ya, bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat, sudah dia mengetuk pintu. Dan kalau benar Tuhan beri saya, bukakan mata rohani saya, ternyata 7 hari raya yang Tuhan tentukan itu begitu dahsyat, jauh melampaui pikiran kita. Kok bisa begitu? Ternyata memang begitu Tuhan buatnya seperti itu, saudara. Terlalu dahsyat untuk dimengerti.
Tapi bagi orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan bukakan. Dan saya percaya Tuhan juga bukakan dari saudara sekarang. Karena waktunya sudah sangat dekat, sudah diambang pintu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, pertanyaannya saudara, jadi dia ini percaya nggak Tuhan Yesus mau datang tanggal 22, 23, 24? Terus kalau datang gimana, kalau nggak datang gimana? Kalau ternyata benar nih, tadi dia siap nggak? Terus kira-kira mau nyiapin apa kita kalau Yesus benar-benar datang tanggal 22, 23, 24? Kalau saya sudah ditentukan begini, udah pasti, apalagi sudah sedahsyat itu katanya kan, bisa tepat ya, 7 tahun kemudian. Nanti Tuhan datang memecah Bukit Zaitun membelah dua. Nah, kalau saya mah kalau udah percaya yakin begitu, tak kasihkan. Hari ini saya percaya dengan proyek diakonia ya. Saya kasihkan semua harta saya loh saudara. Tabungan saya semuanya habis saudara. Karena saya percaya. Anda cek tabungan saya nol. Karena saya percaya dengan yang saya lakukan untuk proyek Den Haag, ya, untuk kita penginjalan di Den Haag, kita diakonia, ya. Saya percaya. Itu percaya, namanya percaya. Saya serahkan semuanya. Tapi saya tidak percaya Tuhan Yesus datang tanggal 22, 23, 24 September. Kalau Anda sudah tadi bilang, tadi dia nggak konsisten. Dia bilang, sudah ditentukan, nggak main-main loh. Masa Tuhan bercanda sih masalah hari? Ya 3350. Main-main ini. Tuhan ini tidak mungkin guyon-guyonan main-main ya, asal menentukan tanggal nggak mungkin. Guyonan menentukan tanggal. Masa terus Tuhan ngomong sama si Sofi tadi, Ibu Sofi tadi ya, bukan Sofiatul ya. Ya, apa terus Tuhan guyonan saudara? Masih tanggal 22, 23, 24. Saudara, saya kasih tahu Anda ya, Tuhan tidak mungkin datang bulan September tahun ini. Tuhan tidak mungkin datang dalam 1 tahun ini. Tuhan Yesus, enggak saudara, percaya saya. Jadi kalau kamu berkata Tuhan tidak datang tahun ini, terus kamu mau ke Alexis gitu rame-rame kalau Alexis belum tutup, saudara. Terus kalau kamu keluar dari Alexis mati gimana? Sampai saya belum tentu, banyak orang sehat tiba-tiba mati kok. Lah BP dia Alexis mati. Jadi kamu siap nggak siap itu bukan masalah Tuhan datang, bukan karena Tuhan mau datang mau rapture gitu loh. Justru pertanyaannya, kalau kamu percaya rapture, Tuhan Yesus datang bulan ini September, lalu hartamu yang banyak itu mau dikemanain? Ya, ini terutama Pak Niko dan para pengikutnya ini kan yang rayon-rayon ini kan punyanya Pak Niko nih. Artinya apa? Artinya pendeta ini khotbah, maaf ya saudara ya, cuman kentut doang. Pendeta ini khotbah cuman kentut burut saudara. Kalau dia percaya, kenapa dia nggak jual semua harta miliknya diberikan kepada orang miskin? Kan banyak yang nggak bisa makan. Kalau kamu percaya Yesus datang dalam 2 minggu lagi, ini hari ini kan sudah tanggal berapa nih? Tanggal 6, tanggal 7. Ya kan? Tanggal 21 kan 14 hari lagi, 15 hari lagi, sampai 16 hari lagi. Jadi kamu percaya, kalau kamu tidak percaya, kenapa kamu khotbahin? Ya ampun, sekali khotbah gini kan dia dapat uang, 10 juta, 20 juta itu sekali khotbah. Cuman jualan beginian doang. Ya ampun Tuhan. Ternyata kualitas mengkhotbahnya GPI begini saja ya. Kalau kamu percaya, kenapa tidak kamu jual hartamu? Kalau kamu tidak percaya, kenapa kamu khotbahin? Hati-hati saudara. Inilah namanya penyesatan. Kalau tadi kan kesalahan, ini bukan salah khotbah. Ini adalah kesesatan. Ya, supaya kamu tersesat, kamu terselimurkan. Lalu Tuhan tidak datang-datang. Tuhan tidak akan datang dalam tahun ini. Tapi kamu bisa mati nanti malam masalahnya. Jadi kamu mau ke Alexis begitu, mau ngehek begitu. Nanti malam kamu bisa mati. Jangan ngomong nggak bisa. Kamu baru selesai dengan khotbah aja bisa langsung mati kejang-kejang kok. Padahal lagi sehat badannya. Tapi ini lagi cerita Tuhan datang, artinya general. Kalau general berarti kamu bisa mempersiapkan diri. Jadi kita bisa tahu kalau Tuhan mau datang. Nah, kalau Tuhan mau datang, siapa? Saya tahu Tuhan mau datang. Makanya saya persiapkan diri saya dan keluarga saya. Bahkan saya tahu Ania akan datang, bahwa Tuhan akan membiarkan Ania itu datang kepada kita semua. Tapi kita akan dilindungi, bukan diajak pergi, bukan, dilindungi. Ya, sampai hari dan saatnya kita akan dirubah dalam sekejap mata tubuh kita. Ya, itu akan terjadi.
Jadi saudara, tadi kita bahas satu-satu ya. Kalau Anda tanya ya, 3 hari raya wajib yang orang Yahudi. Ada yang bilang Paskah, Yom Kippur, dan Sukkot. Tapi ada yang bilang Paskah, Savot, dan Sukkot. Kenapa saya bilang Paskah? Kalau saya penganut yang Paskah Savot, Pentakosta. Karena di saat Pentakosta 50 hari itu orang Yahudi merayakan Paskah, lalu 50 hari seluruh orang Yahudi di kolong langit itu ada di Yerusalem. Itulah hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Hari raya Paskah adalah hari raya ketika Yesus mati di salib. Anak domba yang disembelih. Hari raya Paskah ya 14 Nisan. Yesus itu disalib, mati di salib itu 14 Nisan. Hari raya ketika anak domba mati disembelih untuk pengampunan dosa. Terus hari raya yang kedua adalah hari raya Savot, tanggal 5 bulan Sivan, yaitu turunnya Torah di Sinai. Itu adalah turunnya Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Torah. Torah yang taruh di dalam hati setiap orang percaya. Kalau Torah yang di Sinai, itu adalah Torah yang ditulis di pahat, di batu. Kalau Torah Roh Kudus adalah Torah yang ditulis di loh hatimu. Itu adalah hari wajib kedua. Seluruh orang Yahudi di muka bumi ada kumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ayatnya di Kisah Rasul 2. Ya, coba kita buka ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itulah hari raya wajib, hari raya kedua. Lalu Insinyur Niko mengajarkan Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama itu adalah Yerusalem Pentakosta ini, yang kedua adalah Pensacola Street yang hujan emas. Yang ketiga adalah nanti dia, si Insinyur Niko dan teman-temannya lah yang akan menghadirkan Pentakosta ketiga. Itu juga cuma jualan, saudara. Itu cuma jualan teologi supaya dia dapat uang beli jet. Supaya dia bisa campaign, propaganda. Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama itu terjadinya di Yerusalem, saudara. Katanya Niko, salah. Pentakosta pertama itu terjadinya di Gunung Sinai. Pentakosta kedua terjadinya di Yerusalem. Ketika Roh Kudus turun. Pentakosta ketiga, nggak ada. Nggak ada, sudah digenapi. Hari raya Paskah anak domba digenapi oleh Yesus mati di salib. Hari raya Pentakosta Savot turunnya Torah di Sinai digenapi oleh Pentakosta. Turunnya Roh Kudus kepada orang Kristen. Maka tertinggal hari raya Sukkot, Pondok Daun. Ya, yang didahului dengan peniupan sangkakala. Hari raya Sukkot itu sudah digenapi, yaitu ketika Yesus lahir ke dunia ini. Yesus lahir di dunia ini adalah pada hari raya Sukkot. Ya, bukan 25 Desember, tapi 15 Tisri. Dulu sudah pernah dijelaskan juga, kita nggak perlu ya. Jadi 3 hari raya ini sudah digenapi. Nah, Yesus nanti akan datang lagi kapan? Kapan Yesus akan datang lagi, saudara? Apakah pada hari raya Sukkot? Kalau dikatakan hari raya Sukkot, maka hari dan tanggalnya sudah tahu, saudara ya. Nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa meyakini bahwa Yesus akan datang di saat hari raya Sukkot. Sama seperti Yesus datang ke dunia yang pertama kali, maka yang kedua kali juga hari raya Sukkot. Ya, di hari raya Sukkot. Ya, kenapa bukan Rosh Hashanah? Ya kan, kenapa bukan Rosh Hashanah? Ya karena itu bukan hari raya wajib. Yang wajib itu hari raya Sukkotnya, bukan Rosh Hashanahnya. Tapi setelah Yom Kippur, Yesus datang. Ya kan? Setelah Yom Kippur. Makanya di saat itu semua penginapan di Yerusalem dan di Bethlehem penuh. Mengapa? Karena itu hari raya Sukkot penuh. Anda sekarang kalau pergi ya, nanti hari raya Sukkot nih bulan September nih, bulan ini ya, bulan Oktober awal ya.
itu penuh nanti semua penginapan di Yerusalem dan di Bethlehem. Penuh semua penginapan, ya. Kita hanya bisa meyakini, tapi Anda nggak bisa ngomong bahwa itu nanti tanggal 20 Desember, karena sudah pernah kejadian. Filipus Chung Ilkuk menjelaskan dengan caranya dia tadi, sama persis. Ya, kalau tahun 92 malah persis, satu generasi. Satu generasi berapa katanya kan? Dihitung. 48 ditambah 45 ya. Jadi tahun tambah 42 ya. 50 tahun, sorry, 50 tahun. Jadi 1992 intinya, jatuhnya 1992. Itu ya hitungannya. Pokoknya dengan sama-sama meyakinkan, dengan hitungan yang hampir sama. Nah, tadi Pak Tabias ngimpi ya, cuma ngimpi. Saya sudah pernah ngimpi rapture. Saya baru tahu itu bukan rapture. Jadi rapture itu apa? Nggak ada, rapture itu nggak ada. Dan Anda semua kan mengalami ini. Karena apa? Karena sangkakala terakhir, coba lihat ya, Wahyu nih ya, sangkakala terakhir. Sangkakala ke-6, Wahyu 9. Terus baru ya, terus ada dua saksi Allah tuh saudara. Sebelum sangkakala ke-7 itu ada dua saksi Allah. Dua saksi Allah ini dia bersaksi. Siapakah dua saksi Allah? Sudah saya jelaskan. Dua saksi Allah ini adalah buah pohon zaitun. Dalam Roma 11, Zakaria 4, dan Wahyu 11. Bahwa pohon zaitun ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ya. Kaki Dian itu adalah terang. Orang Yahudi dan orang Kristen adalah dua kelompok manusia yang menerangi seluruh dunia ini. Kenapa bukan Islam? Islam itu malah bikin keruh dunia ini, bikin dunia ini jadi gelap. Dimanapun Islam datang, mendatangkan kegelapan bagi negara itu. Ketika Islam datang ke tanah Arab, apakah Arab itu jadi terang benderang? Enggak, jadi gelap. Nyatanya Islam itu tidak bercokol di Mekah. Gelap langsung. Begitu Islam berkuasa di Mekah, di Madinah, gelap. Ya, mereka pergi ke Baghdad. Mereka ekspansi dengan politik. Setiap kali mereka ekspansi ke suatu tempat, tempat itu jadi gelap dikuasai Islam. Yang tadinya makmur jadi gelap. Bizantin tadinya makmur jadi gelap. Dia pergi ke Mesir tadinya makmur jadi gelap. Dia pergi ke Irak tadinya makmur jadi gelap. Dia pergi ke Yaman tadinya makmur jadi gelap. Ya, bahkan Arab Saudi itu jadi gelap segelap-gelapnya. Seluruh Arab itu jadi gelap segelap-gelapnya. Baru tahun 1930 mereka diterangi oleh orang-orang Kristen, datang ke Arab Saudi, datang ke Iran, datang ke semua negara-negara Islam, menawarkan teknologi minyak dari kafir. Ya, jadi kita tahu bahwa Islam tidak mendatangkan terang. Bahkan Islam datang ke Indonesia, Indonesia jadi gelap. Kerajaan Majapahit runtuh itu gara-gara Islam. Ya, lalu kalian dengan mudah ditaklukkan oleh Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda. Belanda itu negaranya kecil sekali. Bisa menaklukkan Indonesia 350 tahun. Saking hebatnya orang kafir ini loh. Saking hebatnya. Ya, kamu lihat ya ke daerahnya orang Papua sebelum orang Indonesia masuk ke Papua, Papua itu terang. Begitu masuk orang Indonesia langsung gelap. Kamu lihat Manado, terang, indah. Kamu lihat semua daerah wisata dari Sabang sampai Merauke, kalau banyak orang Islamnya pasti keruh, kotor, bau. Ya, itu fakta. Jangan ngomong saya ngarang. Ya, begitu kamu masuk ke daerahnya Kristen, bahkan di Ternate itu kotor bau. Halmahera Ternate kotor bau. Kamu lihat ya Flores. Dari ujung Lembata ya kamu Flores, kamu nyebrang saudara sampai ke Labuan Bajo, ya kan? Dari Bima itu, dari NTB itu Bima itu kotor, bau bacin pantainya saudara, bau pantainya itu, amis, bau, kotor, sampah semua di Bima itu. Di ujung sana itu adalah Labuan Bajo, ya sorry bukan Lembata, Labuan Bajo. Kamu nyebrang tuh, begitu sampai Labuan Bajo, wah itu biru bersih tenang saudara ya. Indah. Kenapa bukan Bima yang menjadi wisata internasional? Kenapa justru malah Labuan Bajo yang menjadi wisata internasional? Mengapa Bali yang menjadi wisata internasional bukan Lombok? Lombok itu kotor keruh. Kalau di daerahnya orang Islam, Lombok kotor keruh. Begitu kamu masuk ke daerah Senggigi, daerahnya orang Bali, orang Hindu, bersih, enak. Islam itu membawa kegelapan dimanapun berada. Tetapi kekristenan, Yahudi,
membawa terang bagi dunia ini. Nah, jadi Wahyu 11, dua saksi Allah ini adalah cerita orang Yahudi dengan orang Kristen. Lalu mereka mengalami aniaya, dibunuh oleh siapa? Oleh antikris, oleh Islam. Ini adalah perang Yahudi dan Kristen melawan Islam. Ya, sekarang ini Islam lagi kalah. Karena nanti ada masanya selama 7 tahun Islam itu akan dibiarkan menang. 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Islam itu akan dibiarkan menang 3,5 tahun saja, jangan lama-lama. Sekarang Islam itu tidak akan mungkin lebih dari sepertiga. Tetapi nanti ada selama 3,5 tahun Islam itu seluruh dunia itu akan diislamkan selama 3,5 tahun. Tapi setelah itu antikrisnya dibunuh oleh Mesias. Siapakah Mesias? Pertanyaan, siapakah Mesias? Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya yang diurapi. Siapakah orang yang diurapi? Orang Kristen kan diurapi Roh Kudus. Orang Yahudi kan diurapi. Inilah bangsa yang diurapi. Israel dan orang Yahudi, orang Kristen. Inilah Mesias yang diurapi. Jadi ketika Mesias datang, dua saksi Allah ini, ya, itulah Mesias yang akan datang. Ya, antikristus itu anti dengan Mesias, anti Yahudi, anti Kristen. Tetapi apakah Yesus Kristus akan datang? Iya, Yesus Kristus sendiri akan datang menyelamatkan orang Kristen dan orang Yahudi. 144.000 orang Yahudi yang akan menjadi pasukan elit melawan antikristus. Mereka akan berperang secara fisik, saudara. Orang Israel adalah sebuah simbol. Makanya mereka selalu dalam jasmaniah. Orang Kristen adalah rohaniah. Orang Israel akan berperang melawan Islam secara jasmaniah. Orang Kristen berperang melawan Islam secara rohaniah. Ya, itulah dua saksi Allah dalam Wahyu 11. Lalu mereka akan mati, ya kan? Mereka menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut itu akan memerangi mereka, mengalang serta membunuh mereka. Itulah aniaya. Binatang yang keluar dari jurang maut itulah antikristus. Sang antikristus yang cuma satu. Sekarang ada banyak sekali antikristus. Para mu'alaf itulah sang antikristus. Dan mayat mereka, dua saksi Allah ini akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani Sodom dan Mesir. Sodom itu adalah cerita tentang hedonisme, Mesir itu adalah tentang agama. Hawa nafsu agama. Hawa nafsunya agama ya. Sodom itu dan hawa nafsu agama cocok. Itu apa saudara? Para pendeta-pendeta, para guru-guru yang kaya raya, yang mengumpulkan harta. Ya, kenapa? Karena pendeta-pendeta Kristen, para rabi-rabi Yahudi yang mata duitan, pendeta-pendeta Kristen yang mata duitan, ikut dan Yesuslah disalibkan di antara orang-orang Yahudi yang kaya raya itu, saudara. Hanas Kayafas, keluarganya Hanas Kayafas, orang-orang Saduki itu. Ya, yang mereka hidup dalam Sodom dan Gomora, gereja Sodom dan Gomora itu. Ya, dan orang-orang dari segala bangsa suku bahasa melihat mayat mereka 3,5 hari dan tidak boleh dikuburkan, dan mereka diam di atas bumi bergembira. Ya, mereka bergembira. Kenapa? Para woke ini kan masuk ke gereja kan, para woke ini kan, kaum pelangi kan yang di gereja-gereja, kaum hedonisme kan, pendeta-pendeta hedonisme. Ya, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dan mereka bangkit. Nah inilah. Nah ini ketika terjadi ini, naiklah kembali mereka hubungi awan serta musuh-musuh mereka. Artinya mereka dibangkitkan dalam awan kemuliaan. Nah ini bisa terjadi, kenapa? Karena sangkakala ke-7. Ada sangkakala ke-7. Ya, malaikat 7 meniup sangkakalanya. Nah maka bisa terjadi ini. Karena ini ada di satu pasal ya. Ini kan cerita bagaimana menarasikannya kan. Jadi ada sangkakala ke-7. Inilah cerita sangkakala ke-7 di mana orang dua saksi Allah itu dibangkitkan. Tadi 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Inilah ceritanya. Jadi kapan saudara? Nanti nunggu aniaya dulu. Nah pertanyaannya, tadi Pak Yongki dengan Pak Niko duitnya dikemanain? Mbok ya tolong dikasihkan ke Damaris. Pasti akan dikelola. Ya kamu nanti rektur dulu, enggak apa-apa. Kita nunggu saja di sini, kita tak bagi-bagi duit. Tapi duitnya kasih ke kita ya, Pak Niko ya, Pak Yongki. Haleluya.